Ya, silahkan. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas kiranya kita bersama kembali di pembelajaran pembimbingan rancangan aktualisasi di pertemuan terakhir, sesi terakhir untuk persiapan seminar rancangan aktualisasi. Dan di sini telah hadir Bapak Ibu Coach kita, Bapak mohon izin, yang terhormat Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM, yang terhormat Ibu Insinyur Stince Urianto MSc, dan kepada teman-teman yang sama berbahagia. Baik, sebelum kita memulai sesi bimbingan rancangan aktualisasi pada pagi ini, saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta. Silakan. Untuk peserta, duduk siap gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kota Palu berjumlah 40 orang lengkap siap mengikuti materi. 40 orang. Siap 30 orang, Ibu, diulangi. Ulangi. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 114 Kota Palu berjumlah 30 orang lengkap siap mengikuti materi. Laporan saya terima, dahului dengan doa, laksanakan. Siap laksanakan. Mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pembimbingan rancangan aktualisasi kita pada pagi hari ini selama 2 jam pembelajaran dari jam 7.30 sampai dengan jam 9.00. Mohon izin Pak Wahab, Bu Stince, saya buka room kelompok di sesi pagi ini. Tabe. Kita meluncur. Meluncur ke Morowali dan ke Bangkep. Ya. Yang belum bergabung nanti tinggal saya joinkan, banyak lambat ini. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. ASN teralat, yes. Kenapa loyo? Ulang. Semangat pagi. Pagi. ASN teralat, yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena diberi kekuatan kesehatan untuk melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Kalaupun ada yang kurang-kurang sehat, segera diatasi. Ya, kita patut bersyukur untuk matahari yang cerah. Ya, kalau di tempat Ibu matahari sudah bersinar ya. Kalau kemarin kemarin hujan terus. Ya, syukur hari ini sedikit cerah ya, walaupun tidak secerah biasanya. Oke, Ibu ingin menyapa. Apa kabar Grace? Baik, Bu. Apa kabar Baim? Alhamdulillah baik, Bu. Kenapa Baim? Semangat Baim. Apa kabar Dinar? Baik, Bu. Apa kabar Rani? Baik, Bu. Apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabar Amira? Baik, Bu. Apa kabar Devi? Baik, Ibu. Apa kabar Wulan? Baik, Ibu. Apa kabar Dewi? Baik, Ibu. Apa kabar Amar? Baik, Bu. Ya.
Syukur ya semua dalam kondisi baik-baik saja. Sekaligus Ibu cek sound ini ya. Karena kita hari ini, pagi ini akan uji coba. Uji coba untuk seminar pada tanggal 9. Ada yang masih kesulitan bikin PowerPoint? Aman ya? Oke. Sekarang Ibu kasih kesempatan buka semua dulu PowerPoint-nya. Setelah itu di-minimize. Ada satu garis di ujung kanan, di-minimize dia. Supaya nanti kalau di-share dia sudah lebih mudah. Buka dulu PowerPoint. Kalau mau sambil minum bisa ya dengan Ibu ini. Di room ini boleh sambil minum. Karena Ibu mau ambil minum dulu. Sudah terbuka? Sudah terbuka semuanya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Kalau sudah terbuka, kan seminar nanti itu ya, seminar rancangan hadir penguji Pak Arhan. Setelah itu mentor ya, yang hadir pada saat penguji di ruang room ujian itu hanya berempat. Arhan, Pak Arhan, Pak Bapak Ibu mentor ya, salah satu istilahnya mentor kalian masing-masing. Setelah itu Ibu dan peserta. Nah, jadi tidak usah gugup ya. Biasa aja orang Manado bilang ya istilahnya hanya sejenak. Jadi kalau Ibu sudah sampaikan biasanya Ibu begini ya. Baik untuk mengefisienkan waktu ya. Saya persilakan Ibu Grace untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silahkan menggunakan waktu yang disediakan, waktu 10 menit. Oke, coba tes dulu. Silahkan Grace. Oke, baik. Saya izin share screen. Ibu akan melihat waktu ya. Oke, silahkan. Start. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Grace Aprilia Cahyadi. Saya bekerja di Puskesmas Talise sebagai dokter gigi. Seminar rancangan aktualisasi saya berjudul Meningkatkan Implementasi Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di UPTD Puskesmas Talise. Grace, sabar. Yang terhormat kau belum sebut. Oh ya. Nah, yang terhormat ya. Yang terhormat Bapak Penguji Pak Arhan SIP, dan yang terhormat Ibu Coach Insinyur Stince Wirianto MSI, dan yang terhormat Pak Mentor Pak Rahmat Masi SKM MAP. Oke, langsung saja. Latar belakang saya mengambil judul ini, yaitu pada kondisi saat ini, implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Talise masih kurang dengan pencapaian kinerja Puskesmas pada bulan Juli 2022, yaitu yang pertama, rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut, yaitu 56/62 atau 75%. Yang harusnya targetnya 100%. Sedangkan yang kedua, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi, dari 27 orang yang berkunjung, hanya satu yang berkunjung ke poligigi, yaitu 3,7% dari 100%. Nah, jika tidak diatasi, maka gigi yang dicabut akan mengganggu fungsi pengunyahan, penelanan, dan fungsi bicara, dan pada akhirnya hal ini berdampak pada berkurangnya asupan nutrisi bagi masyarakat, khususnya bagi perkembangan anak dan janin pada ibu hamil. Karena itu, kondisi yang saya harapkan yaitu diperlukan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, pasien yang datang ke puskesmas untuk menambal atau mempertahankan gigi yang ada. Yang kedua, pasien datang untuk kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, khususnya bagi ibu hamil, sehingga mencegah penyakit gigi dan mulut.
Karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil rancangan aktualisasi meningkatkan implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Talise. Tujuan aktualisasi yang saya ambil, yang pertama, meningkatkan implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Talise, dan yang kedua, membentuk ASN yang berprofesional dan berkarakter smart melalui implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas dan jabatan saya sebagai dokter gigi. Kemudian manfaat dari aktualisasi ini, yang pertama kepada diri sendiri, yaitu menerapkan nilai dasar ASN dan menyelesaikan pembelajaran diklat pelatihan Oke, dasar. Grace, karena ada salah penting, salah besar ya. Ini diklat tidak pakai lagi ya. Pembelajaran pelatihan dasar. Diklat hilang ya. Oke. Tidak pakai diklat lagi sekarang ya. Oke, ini kesalahan mendasar ini. Sekarang tinggal pelatihan dasar. Baik, Bu. Nanti saya. Ya. Yang Ini kedua, ya. Oke, lanjut. yang kedua, bagi Puskesmas Talise, meningkatkan pencapaian kinerja Puskesmas Talise. Yang ketiga, bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pemberian edukasi sehingga masyarakat lebih memahami mengenai penyakit gigi dan mulut. Dan yang terakhir, bagi pemerintah Kota Palu, yaitu terwujud visi dan misi pemerintahan daerah Kota Palu. Ya, terdapat 4 isu yang saya ambil yang terjadi di Puskesmas Talise. Yang pertama yaitu kurangnya implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Talise. Yang kedua, rendahnya rasio gigi tetap yang ditambal terhadap gigi tetap yang dicabut. Yang ketiga, tingginya angka karies pada anak sekolah di wilayah Puskesmas Talise, dan rendahnya jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi. Setelah menggunakan analisis metode APKL, aktual problematik kelayakan dan kelayakan, dan dinilai dengan skala Likert 1,1 sampai 5, maka didapatkan nilai tertinggi yaitu 17, yang menjadi core issue saya yaitu kurangnya implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Talise. Kemudian analisis penyebab masalah menggunakan fishbone. Jadi ada 6 analisis masalah dari fishbone ini, dari kurangnya implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Talise. Yang pertama, mainnya, yaitu waktu petugas sebagian besar tersita untuk pelayanan poligigi. Kemudian maninya tidak adanya dana untuk penyuluhan kesehatan gigi, materialnya kurangnya alat peraga untuk mengedukasi masyarakat, mesinnya kurangnya pemanfaatan media elektronik di Puskesmas Talise sebagai media edukasi, metodenya kurang efisiennya sistem rujukan ibu hamil untuk konsul gigi, dan marketnya sulitnya menjangkau seluruh masyarakat. Kemudian dari penyebab masalah itu, dari tulang ikan dari fishbone, maka didapatkan penyebab masalah dan pemecahan masalah. Jadi penyebab masalah yang pertama tadi, waktu petugas sebagian besar tersita untuk pelayanan poligigi, maka gagasan idenya yaitu penggunaan media digital untuk edukasi ke masyarakat. Sedangkan tidak adanya dana untuk penyuluhan kesehatan gigi, idenya yaitu memanfaatkan media digital untuk penyuluhan sehingga mengurangi biaya. Yang ketiga, kurangnya alat peraga untuk mengedukasi masyarakat. Dengan pemecahan masalah, membuat alat peraga berupa video edukasi. Yang keempat, sulitnya menjangkau seluruh masyarakat. Dengan pemecahan masalah, memanfaatkan akses media sosial Puskesmas untuk upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, kurang efisiennya sistem rujukan ibu hamil untuk konsul ke gigi. Dan pemecahan masalahnya meningkatkan efisiensi sistem rujukan ibu hamil dengan pembuatan hari rujukan bumil 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, nomor 6, kurangnya pemanfaatan media elektronik di Puskesmas sebagai media edukasi dengan pemecahan masalah yaitu pemanfaatan media elektronik di ruang tunggu Puskesmas sebagai sarana edukasi. Jadi rencana kegiatan berdasarkan masalah tadi, yang pertama kegiatannya ada 5 kegiatan yang saya ambil. Kita langsung lihat kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi.
Jadi, tahapan kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian melakukan koordinasi dengan rekan kerja Poligigi, yang ketiga melakukan koordinasi dengan penanggung jawab promosi kesehatan Puskesmas, dan yang terakhir melakukan koordinasi dengan Poli KIA. Setelah melakukan tahapan kegiatan itu, maka tersedianya output atau hasil terlaksananya konsultasi dengan mentor, dengan rekan kerja, dengan Promkes, dan dengan Poli KIA, dan mendapatkan data media sosial Puskesmas dan ditetapkannya hari pemeriksaan gigi ibu hamil. Kemudian, kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi Pemda, yaitu nomor 4, visi dan misi nomor 4 pemerintahan Kota Palu, yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Kemudian penguatan nilai OPD, yaitu kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi menguatkan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu membuat alat atau bahan edukasi kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan yang pertama yaitu tahapan kegiatan yang pertama mencari referensi dan outputnya tersedianya hasil referensi edukasi. Yang kedua, kegiatannya menyusun bahan edukasi dan outputnya tersedianya materi konsep edukasi. Dan yang ketiga, kegiatannya membuat video edukasi sehingga tersedianya video edukasi. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi nomor 3 yaitu pemerintahan Kota Palu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dengan penguatan nilai OPD, yaitu menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan 3 yaitu melakukan implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Tahapan kegiatan yang pertama memeriksakan gigi dan mulut ibu hamil dari rujukan KIA, dan outputnya terlaksananya pemeriksaan gigi ibu hamil. Kemudian yang kedua, memberi edukasi pada ibu hamil dengan output terlaksananya edukasi pada ibu hamil. Dan yang ketiga, mencatat rekam medis pasien dan outputnya adanya catatan rekam medis pasien. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi nomor 4 pemerintahan Kota Palu, yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Kemudian penguatan nilai OPD-nya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang keempat, yaitu melakukan edukasi kesehatan gigi dan mulut menggunakan media digital. Nah, tahapan kegiatannya yang pertama mempersiapkan perangkat media elektronik, outputnya siapnya perangkat elektronik Puskesmas sebagai media edukasi. Yang kedua, memutarkan video edukasi di monitor ruang tunggu Puskesmas, dengan output terputarnya video edukasi di monitor Puskesmas. Dan yang ketiga, upload video edukasi pada media sosial Puskesmas Talise. Nah, outputnya teruploadnya video edukasi pada media sosial seminggu sekali. Kemudian kontribusi kegiatan terhadap visi dan misi pemerintahan Kota Palu yaitu nomor 3, mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global. Penguatan nilai APD yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kegiatan ini mencerminkan Smart ASN. Kemudian kegiatan terakhir, kegiatan nomor 5, monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama menghitung jumlah ibu hamil yang berkunjung ke Poligigi, ini dengan berdasarkan nilai PKP, dan outputnya adanya catatan kunjungan ibu hamil. Dan yang kedua, menghitung rasio penambalan dan pencabutan, outputnya adanya catatan rasio penambahan dan pencabutan. Dan kegiatan yang ketiga, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi kesehatan Puskesmas, dan outputnya terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi. Kontribusi kegiatan ini berkontribusi terhadap
pencapaian visi dan misi nomor 4 pemerintahan Kota Palu, yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Nah, kegiatan nomor 5 ini mencerminkan manajemen ASN dan smart ASN. Oke, yang terakhir jadwal tentatif aktualisasi. Jadi yang pertama itu persiapan pelaksanaan aktualisasi. Itu dari minggu pertama, tanggal 10 melakukan konsultasi dengan mentor, tanggal 12 koordinasi dengan rekan kerja dan Promkes Puskesmas, dan tanggal 13 dengan Poli KIA. Kemudian selanjutnya membuat alat dan bahan kesehatan gigi dan mulut itu pencari referensi dilakukan pada tanggal 14, kemudian menyusun bahan edukasi tanggal 15, membuat video edukasi dilakukan 2 hari dalam seminggu sebelum diputarnya video edukasi tersebut, karena video edukasi nomor 4 diupload 1 minggu sekali. Kemudian memeriksakan gigi dan mulut ibu hamil dilakukan 2 kali seminggu, memberi edukasi pada ibu hamil dan mencatat rekam medis juga dilakukan 2 kali seminggu bersamaan dengan pemeriksaan ibu hamil. Yang keempat yaitu mempersiapkan perangkat media elektronik. Yang ke-B-nya memutarkan video edukasi di monitor puskesmas dilakukan setiap hari sepanjang kegiatan di monitor ruang tunggu di puskesmas. Kemudian upload video edukasinya dilakukan 1 minggu tadi, 1 minggu sekali di media sosial puskesmas. Kemudian monitoring menghitung jumlah ibu hamil dan rasio penambahan pencabutan atau penilaian kinerja puskesmas dilakukan pada akhir minggu, yaitu pada tanggal 12. Dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi dilakukan tanggal 13, 14, 15. Oke, sekian seminar rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Oke, Grace. Grace menghabiskan waktu, Ibu hitung ya, 15 menit. Kelamaan. Jadi stop share, Grace. Ya, silahkan di stop share. Coba teman-teman, kita mengevaluasi ya. Grace menghabiskan waktu 15 menit. Apanya yang kepanjangan? Apanya yang dia sebut terlalu lama? Silahkan beri komentar supaya kita melihat semuanya. Ya. Adakah yang bisa melihat kenapa dia sudah sampai 15 menit? Luar biasa. 10 menit saja, Grace. Jadi ini perlu latihan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, latihan di rumah pakai timer. Ya, pakai timer. Pakai timer. Ya, artinya biasanya intonasinya kita agak lambat. Ya, nah yang berulang Grace sebut di fishbone. Ya, perhatikan tadi ya. Tulang-tulang dia sebut satu-satu. Setelah itu di pemecahan masalah dia sebut lagi. Ya. Nah, sebaiknya di fishbone itu hanya menyebut main, method, ya begitunya. Nanti di pemecahan masalah kita menyebutnya supaya tidak double, ya. Jadi hindari penyampaian yang berulang, ya. Hindari penyampaian yang berulang, itu bikin habis waktu. Tadi ya, Grace ya. Grace sebut satu-satu itu main-nya apa. Setelah itu di pemecahan masalah disebut lagi satu-satu. Nah, biasanya itu disebut misalnya dalam analisis penyebab ya, saya menggunakan metode fishbone dengan melihat dari main, method, ya itu saja disebut ya. Setelah itu masuk langsung ke slide alternatif ya, supaya membacanya tidak double ya. Itu satu, Grace ya. Jadi langsung ke, nah ada hal yang ketiga yang penting yang juga Grace lupa ya. Di agenda 3, keterkaitan dengan agenda 3 itu ya kan, kalau manajemen itu bagaimana persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Intinya kegiatanmu ini masuk dalam manajemen yang biasanya tidak terkait itu dengan smart. Nah,
Kalau yang terkait dengan SMART baru ditambahkan manajemen dan SMART. Ya. Tidak hanya berdiri SMART saja. Oke? Karena dalam manajemen itu ya ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kegiatan aktualisasi itu intinya masuk dalam manajemen secara keseluruhan. Nah, yang masuk ke SMART itu yang berkaitan dengan inovasi atau penggunaan IT. Itu baru kita masukkan ada SMART di dalamnya. Ya. Nah, yang lama juga di pembacaan jadwal. Ya, Chris, pembacaan jadwal terlalu lama. Intonasimu juga agak pelan, ya. Jadi jadwal itu tidak usah dibaca ininya, ya. Jadi tidak usah dibaca rinciannya. Jadi tampilkan saja jadwal pelaksanaan saya sebagaimana tercantum. Jadi begitu saja anunya di jadwal. Tidak usah diurai satu-satu, ya. Karena kan penguji sudah membacanya. Nanti dia akan tanya, kenapa jadwalmu begini-begini? Ya, baru kita menjelaskan. Karena itu waktunya Ibu lihat di situ hampir 2 menit Grace menjelaskan tentang jadwal. Ya, habis di situ waktu. Jadi di kegiatan waktu masuk kegiatan kedua sudah 10 menit Grace berbicara. Ya, perhatikan itu ya, teman-teman. Jadi 10 menit karena penguji akan cut, ya, stop. Nah, akibatnya tidak selesai urusan kita jadi ya kalang kabut juga sih ya. Jadi latihan ya. Sengaja Ibu tidak cut tadi ya supaya kita bisa melihat bersama bahwa kalau begitu itu panjang sekali. Jadinya nah biasanya yang ini tidak usah diulang-ulang ininya. Misi keberapa, visi keberapa. Ya, satu kali saja nanti di akhir kegiatan-kegiatan saya ini berkaitan dengan ya misi ketiga ya, misi keempat, dan biasanya satu OPD itu satu misi. Ada juga yang 2 misi ya, ada juga yang terkait dengan 2 misi. Oke, mantap. Tapi paling tidak slide-mu sudah cukup meyakinkan. Hanya satu lagi Ibu lihat, Ibu ini ya, bagan APKL-mu harus kau perlihatkan setelah itu hasilnya. Kotak tabel APKL-nya walaupun hanya diperlihatkan begitu ya. Saya menganalisis isu dengan menggunakan APKL chat. Ada tabelnya, setelah itu masuk ke slide yang ada bulat-bulatnya itu core isu saja yang disebut. Tidak usah membaca satu-satu. Itu bikin habis waktu, ya. Untuk semua ya. Jadi membaca analisis isu, perlihatkan APKL-nya, ya. Setelah itu Grace pindah ke yang bulat-bulat, yang tidak dibaca satu-satu lagi dia, ya. Saya menganalisis isu dengan menggunakan APKL chat, ya. Perlihatkan tabelnya. Setelah itu pindah ke slide yang ada bulat-bulatnya, core isu saja yang dibaca, isu yang tertinggi, tidak usah dibaca satu-satu lagi, ya. Untuk semua ya, supaya tidak memakan waktu. Itu di situ Grace menghabiskan waktu 35 detik. Ya, hampir setengah menit membacanya satu-satu. Nah, jadi intinya latihan, ya. Ibu juga pengalaman dalam hal begini ya, mau presentase. Kami kan media suara itu selalu harus presentase. Ujiannya presentase karena memang itu anunya. Jadi untuk bisa mencapai waktu yang ditentukan, itu Ibu di muka cermin. Jadi wajah kita juga jangan cemberut ya. Tidak juga senyum-senyum, tetapi terlihat dia tidak lagi kayak tegang. Karena kalau cemberut terlihat tegang. Jadi istilahnya kita biasa-biasa saja, tapi jangan juga senyum-senyum. Maksudnya dari mata dengan ini akan terlihat ya, akan terlihat bagaimana perasaan. Oke, sekarang Ibu ingin siapa lagi yang raise hand? Raise hand sekarang. Tadi Ibu langsung todong ya, Grace. Atau Ibu minta saja? Bisa? Siapa yang sudah mau tampil?
Oke, Dewi Ibu saja, Ur. Bu. Ya, silahkan Dewi. Silahkan Dewi. Bu, hitung timernya ya. Buka dulu dia. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Jadi yang terhormat itu tidak usah disebut-sebut ulang-ulang, ya. Yang saya hormati Bapak penguji Pak Arhan, yang saya hormati Pak Arhan SIP selaku penguji, Pak Mentor yang sudah hadir bersama pada kesempatan ini, dan Ibu Coach. Jadi supaya waktunya tidak yang terhormat, ya. Jadi satu kali dia disebut tapi disebut berangkaian. Oke? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Ibu Dewi Astuti untuk memaparkan rancangannya. Silahkan, Bu. Suaramu termute. Suaramu termute, Dewi. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Meningkatkan Pengetahuan Pasien terkait masa simpan obat setelah dibuka atau beyond use date di wilayah kerja Puskesmas Taweli. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk Bapak penguji, coach, serta mentor. Latar belakang expire date ini adalah batas waktu aman yang digunakan setelah diproduksi dari pabrik. Biasanya tertera pada kemasan obat seperti ini. Kemudian akan saya perkenalkan mengenai beyond use date atau BUD yang merupakan batas waktu obat untuk aman digunakan setelah diracik, contohnya puyer atau salep, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak, misalnya sirup. Nah, ini biasanya BUD tidak tertera pada kemasan. Kemudian berdasarkan suatu riset kesehatan dasar yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa 47% masyarakat suka untuk menyimpan resep dan obat dari dokter yang tersisa jika belum habis digunakan. Dari 47% tersebut, sebanyak 32,1% obat yang disimpan masih layak dikonsumsi dan sisanya sebanyak 42,2% disimpan untuk persediaan. Tujuan aktualisasi ini yang pertama, membentuk ASN yang memiliki nilai dasar PNS berakhlak, profesional, dan berkarakter smart. Yang kedua, memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Taweli tentang masa simpan obat sejak dibuka atau beyond use date. Manfaat aktualisasi untuk Puskesmas Taweli yaitu terlaksananya salah satu fungsi pokok Puskesmas yaitu membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Kemudian yang kedua untuk masyarakat, memberikan pemahaman serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat di wilayah kerja tentang masa simpan obat setelah dibuka atau beyond use date. Untuk peserta Latsar, terwujudnya PNS profesional yang berkarakter smart sebagai pelayan masyarakat, dan terakhir untuk pemerintah Kota Palu, terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah Kota Palu. Kemudian, saya menganalisis isu berdasarkan metode APKL dan didapatkan core isu sebagai berikut. Kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang beyond use date. Kemudian saya mengidentifikasi penyebab masalah menggunakan fishbone, yaitu didapat tulang ikan dari segi market, man, material, dan money. Dampaknya yaitu obat yang digunakan melewati BUD menyebabkan pengobatan menjadi tidak efektif. Kemudian alternatif pemecahan masalah dari tulang-tulang ikan
yaitu yang pertama, tidak adanya pengetahuan masyarakat mengenai BioNewsDate. Pemecahan masalahnya yaitu melakukan edukasi dengan masyarakat mengenai BUD melalui Posyandu. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan tidak mengenalkan kepada masyarakat tentang BUD. Pemecahan masalahnya yaitu meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan di puskesmas mengenai BioNewsDate. Yang ketiga, sulitnya menjangkau seluruh masyarakat. Pemecahan masalahnya menggunakan akun media sosial UPTD Puskesmas Taweli sebagai media sosialisasi. Yang keempat, tidak tersedianya fasilitas yang menggambarkan BUD. Pemecahan masalahnya pembuatan media informasi baik cetak atau audiovisual tentang BioNewsDate. Yang kelima, tidak tersedianya dana untuk penyuluhan tentang BUD. Pemecahan masalahnya penyuluhan menggunakan media audiovisual yang diputar selama menunggu disiapkannya obat. Kemudian rencana kegiatan saya ada 4. Dijabarkan dari bagian berikut. Tahap kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya terlaksananya konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat apoteker. Outputnya terlaksananya koordinasi dan mendapatkan masukan tentang pelaksanaan aktualisasi. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan PJ Posyandu. Outputnya terlaksananya koordinasi dan penentuan jadwal Posyandu. Nilai dasar dari ketiga ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi Pemda yaitu tercapainya misi nomor 4, yaitu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Penguatan nilai OPD ini kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Pelaksanaan ini berhubungan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian yang kegiatan kedua membuat bahan sosialisasi mengenai BioNewsDate. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama mencari referensi, outputnya tersedianya referensi tentang bahan sosialisasi. Kemudian menyusun bahan edukasi atau banner, outputnya tersedianya bahan edukasi berupa banner. Yang ketiga, membuat video edukasi tentang BUD, outputnya tersedia video edukasi. Nilai dasar dari ketiga kegiatan ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda, yaitu tercapainya misi nomor 3, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Penguatan nilai OPD ini Penguatan nilai OPD-nya, kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ini berhubungan dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Kemudian kegiatan yang ketiga melakukan sosialisasi. Tahapan kegiatan di sini ada 3. Yang pertama, sosialisasi dengan staf di puskesmas, outputnya bertambahnya pengetahuan tentang pengetahuan tenaga kesehatan lainnya mengenai BUD. Yang kedua, sosialisasi dengan pasien di posyandu, outputnya bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang BUD. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu sosialisasi dengan pasien saat menyerahkan obat atau pelayanan informasi obat di puskesmas, outputnya bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang BUD.
Nilai dasar dari ketiga tahapan kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda yaitu pencapaian misi nomor 3 yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Penguatan nilai OPD. Kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan ini berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian kegiatan yang keempat, monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatannya ada 4, yaitu tanya jawab dengan pasien, outputnya mendapatkan pemahaman pasien terkait BUD. Kemudian yang kedua, membagikan kuesioner, outputnya pasien dapat mengisi semua pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Yang ketiga, yaitu analisis hasil kuesioner, outputnya mendapatkan pemahaman pasien terkait BUD. Kemudian yang keempat, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Outputnya tercapainya tujuan aktualisasi. Nilai dasar dari kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan harmonis. Yang kedua, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Yang ketiga, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang keempat, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi Pemda yaitu tercapainya misi nomor 3 yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Penguatan nilai OPD-nya, kegiatan ini menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan kegiatan ini berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadwal tentatif dari kegiatan ini bisa terlihat di slide. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih Dewi menghabiskan waktu 12 menit, masih panjang. 12 menit Dewi. Jadi ada yang Ibu ingin koreksi ya untuk Dewi dan mungkin teman-teman yang lain tentang keterkaitan kontribusi untuk misi ya, visi dan misi. Kenapa Dewi mengaitkan dengan misi ketiga? Kalau tadi Grace mengaitkan dengan misi keempat, ya. Coba kita lihat ya. Jadi ini karena kan satu ya, jalurnya ini kesehatan. Iya, Bu. Nah, karena kan mengembangkan sumber daya. Coba kalau yang misi keempat, Grace, apa tentang? Yang misi keempat itu menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani, Bu. Nah, kayaknya bagaimana teman-teman? Dia mana yang lebih pas untuk kesehatan? Saya, Bu, berpikirnya misi nomor 3 kalau yang di tahapan kegiatan kedua sampai keempat itu karena berhubungan dengan kesehatan, Ibu. Karena tidak adanya spesifik visi dan misi Pemda Pemkot Palu terhadap kesehatan, makanya saya memilih visi nomor 3. Karena visi nomor 3 ini ada COVID-19. Apakah ada kaitan? Ada kaitan kalau misalnya penguji bertanya ya bagaimana keterkaitannya dengan ini beradaptasi terhadap bencana? Apakah urusanmu ini ke situ? Mengembangkan sumber daya manusia ya yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID. Apakah itu? Saya itu, Bu, berpikirnya tentang kesehatan, tetapi karena visi dan misi Pemda untuk kesehatan itu tidak ada, jadi saya berpikirnya mungkin lebih ke misi nomor 3, Bu. Jadi mungkin tidak tepat ya, Bu ya.
Coba teman-teman, ada yang bisa membantu Dewi supaya kita satu ini ya, satu tadi Dewi coba balik ke misi keempat. Ada Dewi Puji juga kan misi keempat. Nah, di sini menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Ya. Jadi kalau Ibu lebih cocok ya, kalau menurut Ibu ya, lebih cocok kalau Dewi ini ke sini. Kan istilahnya BUD itu kan urusanmu yang harus diketahui. Kau profesional sebagai apoteker gitu ya. Nah, dan selalu hadir melayani. Karena di misi ketiga, coba lihat, balik lagi ke misi ketiga. Boleh juga Ibu salah ya, bisa dikoreksi kalau Ibu salah. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh ya, menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Coba, bagaimana kira-kira mana yang pas? Karena ini akan jadi koreksi, tapi kalau mau istilahnya dianu saja ya, tidak apa-apa Diganti. nanti. Ya, oke, tidak ada masalah. Kalau memang Dewi yakin dengan hal ini, ya, bisa juga jawabanmu tadi itu ya, bahwa kan saya mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh, ya, istilahnya dengan sosialisasi. Kalau ini mencari referensi ini profesional ya, Dewi. Oh, iya, Bu. Ini lebih cenderung ke profesionalmu, karena ini kan ilmu. Iya. Ilmumu bukan ini ya. Kalau ke sosialisasi kemungkinan masih bisa lebih kena kalau yang ini. Ya, coba lihat. Teman-teman ya, perhatikan. Kalau di sosialisasi masih masih masuk ya, bahwa tapi yang 3 juga sebenarnya yang 4 juga masuk sebenarnya. Kan kau melayani, memberikan sosialisasi, tapi kalau maksudmu demikian, seperti tadi penjelasanmu tidak ada yang spesifik ya. Sehingga saya mengambil dua misi karena keduanya terkait dengan kesehatan ya. Di waktu ini ya. Nah, ada juga yang Ibu ingin koreksi, melapor hasil evaluasi kepada mentor. Tercapainya tujuan, bukan ini outputnya. Bukan tercapainya tujuan aktualisasi. Apa output? Ada yang bisa membantu Dewi? Terlapor. Ya, terlapor ya. Istilahnya outputnya terlapornya kegiatan aktualisasi. Bukan tujuan ya. Bisa juga outputnya laporan aktualisasi ya. Intinya bahwa laporan yang kita ini kan melapor. Oke. Ada juga, oh ya, ada Dewi yang pemerintah Kota Palu, P-nya besar, K-nya besar, Palunya juga besar. Ini Dewi punya cuma Palu yang besar, pemerintahnya kecil. Ini kan nama ya, nama dari Pemda Kota Palu. Jadi dia P-nya harus besar, K-nya harus besar juga. Kota Palu, kotanya K yang besar. Oke. baik. Tadi dalam penyampaian ya, jadwal aktualisasi saya ya, maksudnya jadi waktu menyampaikan ini ya, untuk jadwal tentatif sebagaimana yang saya gambarkan pada slide ini ya. Oke. Tadi Dewi agak kaku dalam menyebutkan yang saya hormati. Sebaiknya ya, silakan stop share Dewi. Stop share dulu. Stop share supaya Ibu bisa melihat. Tadi sebaiknya ya, waktu Ibu mengatakan, baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Dewi Astuti untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Nah, jadi terima kasih jadi ini Dewi yang bicara ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan, bukan seminar disebut ya, tidak lagi menyebut seminar, tapi rancangan langsung. Halo teman-temannya, tidak lagi menyebut kata seminar. Kan kita lagi seminar sekarang itu, lagi seminar ceritanya.
Jadi yang disebut tidak pakai kata seminar, tetapi saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Cara menyebut yang terhormat itu di awal ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Arhan, Ibu Pak Mentor ya, dan Ibu Coach. Izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul ya. Jadi tidak kata seminar disebut lagi ya. Oke. Jadi supaya tidak kaku kelihatannya kau menyebut yang seperti lupa ya. Sepertinya terlupa lupa aduh belum menyebut yang terhormat. Sebaiknya dia di awal supaya dia tidak kaku masuknya ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang saya hormati ya gitu ya. Pak Arhan SIP selaku penguji ya. Langsung sebut namanya Pak Mentor selaku kepala puskesmas atau mentor saya dan Ibu Coach. Ya, kalau Ibu Coach tidak usah sebut nama aku supaya tidak terputar-putar lidahmu. Karena biasanya ejaan lama ini agak susah-susah dibaca. Karena kalian lahir bukan pada zamannya, Ibu lahir pada zaman ejaan belum disempurnakan. Jadi begitu sudah namanya Ibu, ya. Supaya tidak ini ya bisa juga Ibu Tin selaku coach ya, gitu saja sebutnya. Tidak usah panjang-panjang supaya tidak terputar-putar lidah. Ya, tetapi ingat ya, yang terhormatnya duluan supaya tidak kaku menyebut. Kalau sudah menyebut judul baru mau yang terhormat, sepertinya tadi Dewi agak kaku jadinya masuknya. Ya, Dewi ya? Oke. Baik, selanjutnya siapa yang latihan lagi ya? Ya, silakan Rani. Baik, Bu. Izin share screen. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan Ade Hairani memaparkan rancangannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Hairani. Saat ini saya bertugas sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kota Palu. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, terima kasih kepada Bapak Arif Esos selaku mentor, dan terima kasih juga kepada Ibu Insinyur Stince Wirianto MSI selaku coach saya. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Upaya Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha dalam Katalog Elektronik Lokal pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kota Palu. Hal yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini yaitu karena kondisi saat ini pelaku usaha yang terdaftar dalam katalog lokal Kota Palu berjumlah 6 pelaku usaha untuk 3 jenis etalase dari 13 etalase yang tersedia. Jadi masih ada 10 etalase yang kosong belum terdaftar pelaku usahanya. Sedangkan berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kepala daerah, salah satunya yaitu untuk memerintahkan OPD belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal atau toko daring. Nah, analisis dampak jika tidak diatasi, maka sulit bagi OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal karena keterbatasan produk yang terdaftar dan kurang memenuhi kebutuhan barang jasa di Kota Palu. Sehingga kondisi yang diharapkan setelah kegiatan aktualisasi ini, jumlah pelaku usaha yang terdaftar bisa terus meningkat dan memudahkan OPD untuk belanja produk dalam negeri melalui katalog lokal Kota Palu, sekaligus mendukung misi pemerintah Kota Palu, yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.
Adapun tujuan aktualisasi saya yaitu yang pertama membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart melalui implementasi nilai-nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif dalam pelaksanaan tugas jabatan saya sebagai ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa. Yang kedua, untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam katalog elektronik lokal Kota Palu. Berikut manfaat aktualisasi yang bisa dirasakan bagi Sekretariat Daerah Kota Palu, yaitu meningkatnya kualitas sistem tata kelola pemerintahan di bidang perekonomian. Bagi pemerintah Kota Palu, yaitu dapat membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global sesuai dengan misi Kota Palu. Bagi UKPBJ Kota Palu, yaitu meningkatkan efisiensi proses pengadaan barang jasa pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, bisa mendapatkan peluang yang sama dalam kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat. Adapun identifikasi isu pada UKPBJ Kota Palu yang bisa saya angkat dalam kegiatan aktualisasi ini ada 5 isu dengan analisis isu menggunakan metode APKL dan berdasarkan proses analisis isu didapatkan core isu yaitu kurangnya pelaku usaha yang terdaftar dalam katalog elektronik lokal Kota Palu. Adapun identifikasi penyebab masalahnya dilihat dari indikator man, metode, material, dan manajemen, maka dapat diambil gagasan ide untuk masalah yang pertama dan kedua, yaitu belum tersedianya panduan pendaftaran dan alur yang panjang dalam proses pendaftaran. Maka pemecahan masalah yang bisa saya lakukan yaitu melakukan pendampingan atau asistensi terhadap pelaku usaha saat pendaftaran produk dalam katalog elektronik lokal Kota Palu. Masalah yang ketiga yaitu banyak pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan. Untuk pemecahan masalahnya yaitu saya ingin membuat dan membagikan brosur serta surat pernyataan UKM terkait persyaratan pendaftaran katalog lokal. Untuk masalah yang keempat yaitu jumlah etalase yang terbatas, maka pemecahan masalahnya yaitu mengajukan penambahan etalase. Namun untuk mengajukan penambahan etalase kemungkinan akan saya masukkan ke rencana tindak lanjut mengingat waktu aktualisasi hanya 30 hari, sedangkan untuk penambahan etalase itu waktunya tidak dapat diprediksi karena harus berkoordinasi ke bagian hukum di Sekretariat Daerah terlebih dahulu. Adapun rencana kegiatan aktualisasi akan saya lakukan yaitu ada 4 kegiatan dengan rincian yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan subkoordinator LPSE dengan output terlaksananya konsultasi dengan mentor dan subkoordinator LPSE dan mendapatkan dukungan. Tahapan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan kepala bagian UKPBJ dengan output terlaksananya konsultasi dengan kepala bagian UKPBJ dan mendapat persetujuan. Tahapan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan rekan kerja terkait data pelaku usaha dengan output terlaksananya koordinasi dan tersedianya daftar nama pelaku usaha. Kegiatan satu ini berkontribusi terhadap misi pemerintah Kota Palu yang nomor 1 yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global. Sekaligus menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan satu ini juga mengandung nilai manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan kedua yaitu membuat dan membagikan brosur serta surat pernyataan UKM terkait pendaftaran katalog lokal. Adapun tahapan kegiatan yang pertama yaitu mencari referensi terkait persyaratan pendaftaran dengan output tersedianya referensi terkait persyaratan pendaftaran. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat brosur sebagai media informasi terkait persyaratan pendaftaran dan outputnya tersedianya brosur. Tahapan ketiga yaitu menyiapkan surat pernyataan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha dengan output tersedianya surat pernyataan UKM. Tahapan keempat yaitu membagikan brosur dan surat pernyataan kepada pelaku usaha dengan output tersebarnya brosur dan surat pernyataan UKM.
Kegiatan ini mendukung misi pemerintah Kota Palu yang nomor 1, yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, sekaligus menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif, dan juga mengandung nilai manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan ketiga, melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha saat pendaftaran produk dalam katalog lokal Kota Palu. Adapun rincian tahapan kegiatannya, yang pertama memeriksa dokumen persyaratan pelaku usaha dengan output terperiksanya dokumen persyaratan bisa memenuhi ataupun tidak memenuhi. Tahapan kedua yaitu memeriksa akun pelaku usaha untuk memastikan sudah terdaftar di LPSE dan Sikap. Dengan output, kepastian pelaku usaha sudah terdaftar atau belum terdaftar dan memiliki ID serta password yang akan digunakan saat login di katalog elektronik. Tahapan ketiga, membantu pelaku usaha yang datang ke kantor UKPBJ untuk pendaftaran katalog lokal dengan output terdaftarnya pelaku usaha dalam katalog lokal. Kegiatan ini mendukung misi pemerintah Kota Palu nomor 1, yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, sekaligus menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, juga mengandung nilai manajemen ASN dan smart ASN. Kegiatan terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, monitoring jumlah pelaku usaha yang sudah terdaftar, outputnya yaitu hasil tangkap layar jumlah pelaku usaha. Tahapan kegiatan kedua yaitu evaluasi jumlah pelaku usaha sebelum dan setelah aktualisasi dengan outputnya kenaikan jumlah pelaku usaha. Tahapan kegiatan terakhir yaitu melaporkan hasil evaluasi kepada mentor dengan output terlapornya hasil evaluasi jumlah pelaku usaha. Kegiatan ini mendukung misi pemerintah Kota Palu nomor 1, yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, sekaligus menguatkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan juga mengandung nilai manajemen ASN dan smart ASN. Adapun jadwal tentatif kegiatan aktualisasi saya selama kegiatan aktualisasi nanti seperti yang tertampil pada layar. Sekian dan terima kasih. Maaf Bu, masih termute. Oke, maaf. Oh, maaf. Pas Rani sudah 10 menit. Jadi artinya dari 3 yang menguji coba ini sudah ada peningkatan ya. Intonasinya Rani sudah agak cepat ya, sehingga dia bisa mencapai 10 menit. Hanya Ibu ingatkan kepada Rani, karena kan misi ke-1 ya. Jadi 1 kali saja sebut bla bla blanya. Setelah kegiatan berikut hanya sebut terkait dengan misi ke-1. Terkait dengan misi pertama, terkait dengan misi pertama. Tidak usah lagi menyebut ya, karena dia sama. 1 kali saja Rani menyebut bla-blanya itu di yang pertama, setelah itu yang berikutnya tinggal terkait dengan misi, kegiatan ini terkait dengan misi pertama, terkait dengan misi pertama, begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang masih panjang ya, yang masih panjang bisa manfaatnya ya, untuk manfaat ya. Manfaat itu hanya menyebut apa yang besar-besarnya. Ada 4 manfaat yang dalam kegiatan aktualisasi ini. Yang pertama untuk saya sebagai peserta latsar, untuk OPD-mu sebut ya, untuk unit ini ya, sebut dia punya judul-judulnya saja itu, untuk masyarakat dan untuk pemerintah Kota Palu. Tidak usah diurai dia manfaatnya, karena kan penguji sudah membaca juga ya sebenarnya. Tetapi kalau masih panjang waktumu, kalau setelah diuji coba ya, setelah diuji coba ternyata masih panjang ya, waktunya masih lebih dari 10 menit, bisa manfaat itu hanya membaca poin-poin tersebut ya. Pemerintah Kota Palu, masyarakat ya, unit kerjamu sebut ya, puskesmas Taweli ya, selaku peserta latsar ya, gitu, sebut itunya saja, yang tidak usah uraiannya disebut kalau ternyata setelah latihan masih panjang waktu yang ini ya.
Oke, tujuan juga ya. Tadi seperti siapa? Dewi itu dan ini menyebutnya tidak usah langsung berakhlak saja ya. Tidak usah uraiannya itu berorientasi pelayanan bla 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 itu bikin habis waktu ya. Itu bikin habis waktu. Artinya lebih bagus dia kurang dari 10 menit, tapi kalau memang apa boleh buat, kalau harus, tapi jangan lewat 10 menit ya, karena penilaian waktu penyajian juga ada ya. Teman-teman ya, ada penilaian untuk waktu penyajian, ketepatan waktumu menyajikan dengan penyajian yang ini ya. Jadi jangan terlalu lama. Biasanya intonasi yang membuat intonasi kita agak pelan ya, sehingga dia menjadi lama. Kalau tadi Rani intonasinya sudah bagus. Jadi dia tidak lama, tidak pelan, tapi juga tidak terlalu cepat. Oke? Sudah mulai bagus ya, sudah mulai lebih ini ya, lebih sudah pas 10 menit. Ibu sudah ini ya. Walaupun ada beberapa koreksi tadi yang jadi dia tidak disebut berulang-ulang Rani ya untuk misi satu kali saja. Bisa juga manfaatnya hanya kepala-kepalanya saja yang disebut. Baik. Tadi kondisi yang ada yang itu ya, jadi diringkas saja ya, jangan membaca semuanya, walaupun ditampilkan semuanya ya, misalnya panjang dia, tampil tapi baca intinya saja. Paham maksudnya Ibu ya? Boleh tampilanmu begitu banyak ya, kondisi yang diharapkan oke, ya, atau misalnya berdasarkan peraturan apa ya. Jadi sebut saja, tidak usah anunya diurai lagi ya. Tapi misalnya berdasarkan peraturan ini itu saja ya. Nah, dan kondisi yang diharapkan itu apa inti dari yang panjang itu. Tidak harus apa yang ditulis itu, tetapi yang jelas maksud kita menyampaikan itu tercapai. Itu maksud Ibu ya. Bahwa yang kita ingin dari uraian itu ini yang kita ingin sampaikan. Oke, silakan siapa lagi yang ingin tampil, raise hand. Sudah ada 3, mana ini? Oke, ya silakan. Sarah. Siapa? Iya. Silakan Anissa. Mana? Izin share screen, Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada yang terhormat Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji, kepada yang terhormat Ibu Stinci sebagai coach, dan kepada yang terhormat Dr. Firani Andiasari RAM Biomed sebagai mentor saya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Rahma. Saya bertugas di UPTD RSUD Nutapura Palu. Izinkan saya untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya, yaitu meningkatkan ketaatan minum obat anti tuberkulosis atau OAT pada pasien TB paru di UPTD RSUD Nutapura Palu. Untuk latar belakang, berdasarkan Peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021, yaitu pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran pasal 51, yaitu kewajiban dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Berdasarkan data Kemenkes RI tahun 2021 terdapat 385.295 kasus TB di Indonesia, dan berdasarkan Dr. Gigi Widiawati MKM Kemenkes RI 2021, Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah kasus 824.000 dan kematian 93.000 per tahun serta 11 kematian per jam. Di UPTD RSUD Nutapura sendiri terdapat 94 pasien TB paru pada periode April-Juni 2002 di instalasi rawat inap, sedangkan di poliklinik terdapat 58 pasien baru TB paru dan 2 diantaranya meninggal dunia. Dan berdasarkan data Januari sampai Agustus 2022 didapatkan 6 pasien TB paru yang putus berobat. Sedangkan berdasarkan data poliklinik TBRO atau poliklinik MDR, terdapat 6 pasien baru TBRO pada tahun 2021 dan 4 kasus baru TBRO pada Januari hingga Agustus 2022 dan 5 pasien TBRO meninggal pada tahun 2022. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengangkat isu kurangnya ketaatan minum obat anti tuberkulosis atau OAT pada pasien TB paru UPTD RSUD Nutapura Palu, di mana apabila tidak segera diselesaikan, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan resistensi
bakteri Mycobacterium tuberculosis terhadap OAT, serta meningkatnya kasus TBRO dan meningkatnya angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh penyakit tuberkulosis. Untuk tujuan aktualisasi yaitu memberikan informasi mengenai pentingnya ketaatan minum OAT serta dukungan keluarga pasien selama proses pengobatan, serta meningkatkan ketaatan berobat pada pasien TB paru dengan diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan UPTD RSUD Anutapura Palu, serta pengaktualisasian nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian untuk manfaat aktualisasi ini diharapkan dapat dirasakan oleh penulis, OPD, pemerintah daerah Kota Palu, dan masyarakat Kota Palu. Untuk rancangan aktualisasi, berikut identifikasi isu menggunakan analisa APKL. Terdapat 3 isu, yaitu lambatnya respon time pada sistem rujukan terpadu atau SIS-rute di UPTD RSUD Anutapura Palu. Yang kedua, kurangnya ketaatan minum obat anti tuberkulosis pada pasien TB paru di UPTD RSUD Anutapura Palu. Kemudian yang ketiga, kurangnya ketaatan pengunjung IGD dalam menggunakan masker di UPTD RSUD Anutapura Palu. Dengan menggunakan skala Likert, didapatkan core isunya yaitu kurangnya ketaatan minum obat anti tuberkulosis atau OAT pada pasien TB paru di UPTD RSUD Anutapura Palu. Untuk identifikasi masalah menggunakan analisa Fishbone, didapatkan penyebabnya itu main, method, environment, dan material. Di mana penyebab masalahnya ada 5, yaitu rendahnya kondisi sosial ekonomi pasien, rendahnya status pendidikan pasien sehingga pemahaman pentingnya berobat rendah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi terkait pentingnya ketaatan dalam berobat tuberkulosis. Kemudian kurangnya media edukasi mengenai pentingnya ketaatan dalam berobat tuberkulosis. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan keluarga pasien TB paru selama proses pengobatan. Untuk pemecahan masalahnya itu meningkatkan kondisi sosial ekonomi, kemudian meningkatkan pengetahuan melalui sosialisasi pentingnya berobat bagi pasien TB paru, meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya ketaatan dalam berobat tuberkulosis, menambah media edukasi mengenai pentingnya ketaatan dalam berobat tuberkulosis, dan meningkatkan dukungan keluarga pasien TB paru dengan melakukan sosialisasi. Untuk rencana kegiatan aktualisasi, berdasarkan isu yang diangkat, saya memiliki gagasan pemecahan isu yaitu meningkatkan ketaatan minum obat tuberkulosis pada pasien TB paru serta dukungan keluarga pasien TB paru di UPTD RSUD Anutapura Palu dengan menggunakan media edukasi. Untuk rancangan kegiatan saya ada 4, yaitu sebagai berikut. Kegiatan 1, persiapan kegiatan aktualisasi. Untuk tahapan kegiatannya ada 3, yaitu konsultasi mentor sekaligus kepala bagian pelayanan. Yang kedua, koordinasi dengan rekan kerja dan pengumpulan data pasien TB paru. Untuk nilai dasar berakhlak yang dapat diperoleh untuk tahapan yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk tahapan yang kedua yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk yang ketiga yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk outputnya terlaksananya kegiatan konsultasi dan mendapatkan persetujuan isu dan arahan rencana aktualisasi oleh mentor dan kabak pelayanan. Yang kedua itu terlaksananya koordinasi dengan rekan kerja. Yang ketiga, tersediaan data pasien TB paru UPTD RSUD Anutapura Palu. Untuk kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 4, yaitu menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani. Untuk penguatan nilai OPD UPTD RSUD Anutapura, yaitu kegiatan ini meningkatkan nilai profesional, akuntabel, dan understand. Untuk penerapannya diterapkan manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat media edukasi dan materi sosialisasi. Untuk tahapan kegiatannya ada 3, yaitu mencari referensi leaflet, poster, dan materi sosialisasi, membuat desain leaflet, poster, dan materi sosialisasi, dan mencetak leaflet, poster, dan materi sosialisasi. Untuk nilai dasar berakhlak yang diterapkan pada tahapan kegiatan yang pertama yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk yang kedua berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk kegiatan yang ketiga berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, dan kolaboratif. Untuk outputnya tersedia referensi leaflet, poster, dan materi sosialisasi, tersedia desain leaflet, poster, materi sosialisasi, dan tersedia leaflet, poster, dan materi tersedianya leaflet, poster, dan materi sosialisasi.
untuk kontribusi terhadap visi misi Pemda Kota Palu, berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 4. Untuk penguatan nilai OPD, meningkatkan nilai profesional, akuntabel, dan understand, dan menerapkan manajemen ASN dan smart ASN. Terus untuk kegiatan ketiga, pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatan ada 4, yaitu melakukan persiapan bahan atau alat dan tempat sosialisasi, memasang poster di poliklinik paru, ruang perawatan khusus TB dan IGD, membagikan leaflet dan pretest kepada pasien dan keluarga pasien TB, kemudian melakukan pemaparan materi sosialisasi menggunakan media edukasi. Untuk nilai dasar berakhlaknya, untuk tahapan kegiatan pertama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk kegiatan yang ketiga, nilai berakhlak. Untuk outputnya, tersedia poster sosialisasi serta hasil kuesioner efektivitas, leaflet, dan poster sebagai media edukasi. Kedua, tersedianya hasil analisa pretest dan poster serta efektivitas leaflet dan poster sebagai media edukasi. Pelaksananya pelaporan hasil kegiatan aktualisasi. Untuk kontribusi terhadap visi misi Pemda Kota Palu, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 4, yaitu menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani. Untuk penguatan nilai OPD, meningkatkan nilai profesional, kemudian menerapkan Lanjut. Untuk jadwal tentatif aktualisasi sebagai berikut. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Sarah ya. Ada beberapa yang Ibu koreksi ya. Tolong di stop chat. Ya, ada yang salah ya. Ada yang copy paste lupa diganti Sarah ya. Perhatikan di penguatan tidak usah menulis bab 1, bab 2 ya. Tidak usah ditulis bab 1, bab 2. Ini kan bukan laporan. Ini paparan. Ini paparan seminar rancanganmu langsung ke latar belakang. Oke, latar belakangmu terlalu panjang. Ya. Ibu koreksi untuk mana ini? Intonasimu terlalu cepat. Ya, intonasimu terlalu cepat. Nilai waktumu 10 menit ya, waktumu 10 menit, tetapi intonasimu terlalu cepat ya. Dan sebaiknya dikasih ini sedikit dan ada beberapa yang salah copy paste ya. Iya. Latar belakang ya, Ibu koreksi datanya langsung ke Anutapura. Tidak usah cerita dari dunia mana ya, Indonesia apa semua tidak usah. Langsung Anutapura ya, kasus-kasus TB yang ada di tempatmu. Ya, yang itu akibatnya memperpanjang inimu sehingga kau seolah-olah terburu-buru bicara ya. Jangan juga terburu-buru bicara ya. Tidak, istilahnya mau cepat tetapi karena terlalu padat ininya. Jadi untuk data ya, untuk semuanya ya, untuk data langsung saja ke OPD-mu ya, apa yang melatar belakangi sehingga ini yang diangkat ya. Oke, tidak usah cerita dunia ya. Tidak usah cerita Indonesia, cerita rumah sakit saja. Oke, itu yang pertama. Lantas yang kedua, bab 1, bab 2 tidak usah disebut babnya ya. Bab 1, bab 2 langsung hilang, latar belakang saja ya. Oke, pelaksanaan aktualisasi saja. Nah, penulis ya. Ada kata itu manfaat untuk peserta latsar ya. Jadi bukan biasa ada penguji yang tidak mau juga ditulis di situ penulis kan peserta latsar saja tulisnya ya. Peserta. Lantas menyebut isu ya. Dari 3 isu, waktu menyebut isu, ya, menganalisis isu, tidak usah dibaca satu-satu isunya. Saya menggunakan analisis APKL, dari 3 isu yang saya angkat, ya, core isunya, ya, jadi core isu saja yang disebut. Tidak usah membaca satu-satu isunya, supaya tidak habis waktu. Jadi intonasimu agak diperbagus, jadi diatur lagi ya intonasimu Sarah ya. Lantas nilai OPD, nah ini nilai OPD-mu ada profesional dan ada understand. Itu dari mana itu? Dari ini Bu, catatan Renstra RSUD Anutapura periode 2021 sampai 2026 Bu.
Nah, 2021 sampai 2020 sekarang ini, tapi istilahnya begini, kalau Sarah mau pakai itu, mau coba juga bisa aja ya, intinya. Nah, tapi sekarang ini nilai dasar semua OPD itu sudah berubah ya, dengan adanya instruksi presiden ya, dengan yang di surat edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu sudah berakhlak ya, di semua OPD sudah berakhlak ya, sehingga penguatannya itu nilainya dari yang nilai kita angkat di kegiatan itu yang kita masukkan ke situ. Nah, ada beberapa teman tadi ya, Dewi ya, Rani, yang Grace yang sudah, yang juga Sarah, nilai loyal kenapa jarang diangkat ya? Agak sulit mendapatkannya, perilakunya. Nilai loyal. Siapa yang cuma satu nilai loyalnya Ibu lihat? Saya, Bu. Jadi Di bagian nah, terakhir. Kegiatan ketiga Ibu ada loyal. jadi iya, ada yang cuma satu-satu. Jadi begini, intinya loyal itu ya, nilai loyal kita melihat dari 36 butir-butir Pancasila ya. Dari 5 nilai dasar, kalau susah kita dapatkan lagi, kita lihat lagi di 36 butir-butir Pancasila ya. Melakukan koordinasi artinya melakukan musyawarah ya. Itu kan sudah nilai sila keberapa? Sila keberapa kalau melakukan musyawarah? Keempat. Nah, keempat. Artinya kita melakukan nilai itu ya. Coba perhatikan lagi di 36 butir-butir Pancasila. Itu saja kita apa di situ kalau cari di Google 36 butir Pancasila, mana yang kena ya, supaya waktu dijawab kenapa kau pakai loyal? Nah, karena saya tetap memegang teguh ideologi Pancasila ya. Ideologi Pancasila loh dipegang teguh, salah satunya kan melakukannya itu deh, bukan cuma memegangkan tapi melaksanakan ya, sila-sila dalam Pancasila itu dengan butir-butirnya. Nah, itu yang Ibu koreksi untuk Sarah ya. Oke, masih ada? Kita masih bisa tampil satu? Atau ada yang bertanya? Silahkan, mungkin pertanyaan saja ya. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin masih agak kurang ini ya. Tetapi intinya latihan. Oh ya, latihan segera dilakukan supaya jangan cuma satu kali latihan. Kalau Ibu latihan itu minimal 3 kali, minimal ya. Ibu latihan minimal 3 kali dengan menentukan timer. Ada ini ya. Atau begini, direkam ya, rekam kita punya bicara. Setelah itu kita putar lagi. Oh, saya terlalu lama. Oh, saya terlalu cepat. Ya, kan bisa begitu. Kalau Ibu begitu, Ibu rekam. Ibu putar lagi. Oh, terlalu banyak e-nya. Itu bikin habis waktu ya. Dua detik itu kalau kita sering menyebut kata ya, artinya itu menurut ahlinya Anda sedang blank dan memikirkan apa yang saya akan bicara selanjutnya. Menyebut kata itu Ibu, itu rahasianya ya. Sedang blank. Artinya sehingga harus kita menguasai apa yang kita akan bicarakan ya. Ini kan virtual. Nah, jadi yang Ibu ingin sampaikan, kalian bikin memang catatan ya, narasi yang bagus. Mengapa isu yang saudara angkat itu ya, alasannya apa? Ya, tadi ya alasan sudah ada. Dan bagaimana keterkaitan ya, catat ya. Bagaimana keterkaitan isu yang saudara angkat dengan agenda 3? Dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Nah, bicara manajemen itu adalah ya pelaksana kebijakan publik. Intinya kan kalian sebagai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik itu diatur dalam manajemen. Dan biasanya dalam manajemen itu ada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga sebagai pelaksana publik ya, sebagai ASN dalam hal ini saya sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan publik ya, saya melakukan perencanaan aktualisasi dengan sebaik-baiknya untuk bagaimana bisa mengatasi masalah yang bla 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 ya. Dan saya melakukannya dan saya akan melakukannya dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN
Karena saya akan mengaktualisasikan, mengimplementasikan, dan menghabituasikan nilai-nilai dasar tersebut dalam pelaksanaan kegiatan saya, sehingga kegiatan akan terlaksana dengan baik dengan harapan ya bahwa apa yang akan saya lakukan ini dapat meningkatkan kinerja dari Puskesmas Taweli yang di mana saya berada. Intinya demikian, secara gamblangnya ya. Itu harus dirangkai memang kalimatnya supaya jangan tersendat waktu menjawab. Ya, ada indikator pertanyaan-pertanyaan sudah kalian tahu ya apa yang akan ditanyakan, apa yang akan dinilai ya bahwa dalam itu ya bagaimana kalian memahami isu yang diangkat, ada data atau fakta ya itu tergambar dengan baik ya, cara menyampaikan juga dengan baik, cara menjawab pertanyaan juga dengan baik ya itu ya, dan bagaimana tahapan-tahapan kegiatannya ya jelas tergambar dengan baik. Begitu juga pencapaian tujuan manfaat yang akan dicapai kaitannya dengan kegiatan-kegiatan itu harus tergambar dengan baik. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Oke, untuk PowerPoint ya, untuk PowerPoint ada batas waktunya pengiriman laporan ya, pengiriman laporan ke evaluator segera disampaikan, kan Ibu sudah menandatangani semua, perbaiki apa yang belum, yang masih kurang, ini masih ada waktu. Kalau tidak salah sampai besok ya waktunya untuk pengiriman, dan PowerPoint jangan lupa dikirim ke evaluator dan ke Ibu. Ya. PowerPoint-nya kalian dikirim ke Ibu dan evaluator supaya kalau ada sesuatu hal, ini kejadian, kalau kalian punya tidak bisa terbuka atau mati lampu atau apa, tetap masih ada bantuan lain. Jadi evaluator atau Ibu masih bisa membantu kalian untuk menampilkan. Kan yang penting dicas memang bagus-bagus laptopmu, isi memang pulsa data. ini ya. Dan isi memang pulsa data supaya kalaupun terjadi sesuatu hal yang tidak kita harapkan, sudah ada hal-hal yang ini. Dan juga catatan-catatan penting mengapa misalnya hal itu kita lakukan, dicatat bagus-bagus, ketik, dan karena ini masih virtual, masih bisa ditaruh di pinggir kamera. Oh, siapa takut. Nah, tapi kalau nanti sudah klasikal di hasil itu baru. Oke. Ada yang ingin tanya? Tadi ya nilai-nilai ya coba digali lebih bagus supaya oke, untuk Pak Arhan itu orangnya agak rapi ya, dalam penulisan kasih bagus-bagus ya. Kasih, dan namanya Pak Arhan, oh ya Ibu sambil lupa. Arhan Firdaus ya, ada Firdausnya. Ada yang Ibu lihat cuma Pak Arhan ya. Ada Arhan Firdaus namanya. Siapa tadi yang bagus itu, yang lengkap ya? Sarah ya, lengkap namanya ya. Sarah dapat namanya dari mana? Dari SK, Bu, dari surat tugas. Nah, iya, yang lainnya Ibu lihat cuma Arhan. Kasih lengkap ya, Arhan Firdaus. Karena dari surat tugas itu, Sarah dapat dari surat tugas, memang itu namanya yang Ibu tahu karena Ibu sama-sama di BPSDM. Ya. Dan orangnya itu jago IT. Jago IT dia ini. Pak Arhan itu sangat ini ya, dan dia sangat dalam penulisan juga dia perhatikan ya, tapi koreksi-koreksinya akan menjadi bahan yang baik untuk kalian. Tidak usah tegang menghadapi penguji ya, biasa saja supaya dalam penyampaian juga itu bisa menjadi lebih baik ya. Jangan tegang ya, Sarah ya, jangan buru-buru. Terakhir kelihatan seperti ada yang kejar-kejar. Latihan ya, semua latihan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Perhatikan baik-baik anunya ya, output ya. Outputnya perhatikan baik-baik. Kalau Ibu tidak sempat terlewatkan untuk mengoreksinya, output perhatikan baik-baik. Tadi juga ya, kalau misi yang sama bacanya satu kali saja. Ya, di latar belakang data yang ada di tempat kerjamu saja yang ditampilkan. Untuk di tulisanmu oke, di tulisan lengkap di dokumen tidak apa-apa itu, Sarah ya. Tidak apa-apa masuk semua itu cerita itu, tetapi dalam paparan
itu hanya yang ada di OPD-mu, ya, supaya dia tidak terlalu kesana kemari yang mungkin habis waktu, ya. Langsung fokus pada OPD-mu untuk paparan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Siapa? Pas sudah? Lengkap sudah? Wah, luar biasa. Ibu senang ini. Sebenarnya Ibu ingin mendengar semuanya ya, tapi Ibu yakin. Bisa untuk kirim ke Ibu, japri saja ya. Kalau kalian tidak mau masukkan di grup, boleh japri ke Ibu untuk slide. Dan juga ke evaluator. Evaluator kita, siapa yang akan mendampingi kita di seminar? Sudah tahu? Halo? Pak Rahmat kayaknya, Bu. Ya? Pak Sudah ada Rahmat. flyernya? Sudah ada flyernya? Sudah belum? Oke, nanti ditanya ke Ibu Anung. Di jadwal Pak Rahmat, Bu. Oh, di jadwal Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat di jadwal? Iya, Bu, Pak Rahmat Hidayat. Oke, kalau begitu PowerPoint-nya dengan bahan-bahan laporannya juga dikirim ke Pak Rahmat, ya. Biasanya nanti Pak Rahmat yang akan menyampaikan ke penguji. Jadi dokumen, rancangan, dan PowerPoint itu dikirim ke Pak Rahmat, ke Ibu PowerPoint saja, karena Ibu sudah baca, kalian punya rancangan, nanti Ibu baca di Collabjar. Ibu rajin membaca di Collabjar. Ya. Jadi, tapi PowerPoint dikirim ke Ibu ya, karena jangan sampai ada sesuatu hal Ibu atau Pak Rahmat bisa membantu kalian. Jangan sampai, ini beberapa kejadian, mati lampu, ya, mati lampu itu yang tidak kita duga, kita tidak sangka, itu bisa membuat sesuatu menjadi sulit, ya. Jadi kalaupun mati lampu dan laptopnya tidak bisa menyala kalau tidak dicas, ya. Biasa kan ada yang begitu, pakai HP, makanya HP juga dicas, ya, supaya bisa Pak Rahmat yang menampilkan atau Ibu yang menampilkan, ya. Bukan bisa buka dua layar, Ibu menampilkan atau Pak Rahmat, siapa yang memungkinkan. Setelah itu kalian bicaranya lewat HP. Jadi masuknya di Zoom-nya lewat HP supaya dia lebih bisa jalan urusan, dan yakinkan mentor hadir, ya. Yakinkan mentor bisa hadir pada tanggal 9 tersebut. Dan kalaupun ada yang mentor berhalangan atau punya waktu khusus, misalnya dia tidak bisa pagi, bisanya siang, atau dia bisanya harusnya cepat-cepat, sampaikan ke evaluator, ya. Mentor saya mintanya pagi, jam sekian dia ada, jam sekian dia ada rapat, ya. Itu tolong diperhatikan. Kalau oke, baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan kita pagi ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sudah kembali. Dokter Silvi, gimana dokter waktunya? Ya, boleh Bu, karena saya akan coaching ke angkatan 34. Ya, siap. Gustince, gimana Bu? Oke, siap, sudah. Oke, boleh saya mau ambil foto-foto dulu Pak? Untuk boleh lah. Boleh. Jempolnya mana? Jempolnya 1, 2, 3. Ya, di sebelah lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Pak Waha, terima kasih Bu Oke. Tince, Dokter Silvi. Kita tutup doa dulu Pak. Oke. Assalamualaikum. Sukses. Yang bertugas untuk laporan. Untuk peserta, duduk siap, gerak, lapor. Materi pembelajaran pada hari ini telah selesai. Laporan saya terima, akhiri dengan doa, laksanakan. Siap, laksanakan. Mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak.
Ya, terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Ibu yang kami Izin live, hormati. izin live. Pertemuan pada pagi hari ini saya tutup. Mohon maaf jika Mohon ada live ya. kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Tim evaluator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih. Izin live. Ya, peserta tetap tinggal dulu ya, peserta. Terima kasih Pak Wahab. Ya, izin live semua. Ya. Yang merecording silakan di stopkan dulu.